Baik, ini hari kita belajar tentang bangun ruang Cicilengkung ya. Ini lihat tampilan awal ini bangun ruang Cicilengkung. Tapi di sini kita pertekankan belajar tentang tabung ya, tentang tabung. Kita tentang tabung, kita fokus ke tabung. Ini kita lihat dulu apa itu bangun ruang Cicilengkung ya, Cicilengkung. Kenapa dinamakan bangun ruang Cicilengkung? Kemarin kamu juga sudah pernah belajar mungkin tentang bangun ruang Cici datar. Karena ini kita belajar bangun ruang Cicilengkung berarti bangun ruang itu dia punya bagian-bagian pasti berbentuk lengkungan ya. Contohnya seperti tabung, terus bola, itu yang dinamakan bangun ruang Cicilengkung. Kalau bangun ruang Cici datar otomatis dia punya bagian-bagiannya datar semua. Itu salah satu contohnya bubur, prisma itu bangun ruang Cici datar. Tapi di sini kita belajar bangun ruang Cicilengkung. Oke, kita lanjut. Ini kita masuk pada tabung. Tabung kamu juga bisa lihat sama-sama ada dengan gambar ini ya. Tabung. Dan ciri tabung itu pasti punya alas atas, yaitu tutupnya. Tutup dengan alas bawah. Dan begitu juga punya selimutnya, lingkaran selimut. Maka terbentuklah tabung. Contoh yang kita lihat bentuk tabung itu seperti drum, kaleng susu, itu adalah tabung ya. Lihat di gambar ini nih, tinggi tabung itu dari alas bawah sampai alas atas. Itu tinggi tabung. Cicilengkungnya, cicilengkungnya itu tuh atau selimut ya. Selimut. Terus ada jari-jarinya lagi, jari-jari. Kalau diameter berarti dari ujung sampai ke ujung. Karena jari-jari berarti dia di titik tengahnya saja ya. Ambil titik tengah, lari ke samping, itu dinamakan jari-jari. Kita lanjut lagi ya. Ini rumus-rumus yang berlaku untuk tabung ya ini. Ada luas alas. Kan tabung kan punya luas alas. Nah, luas alas itu berbentuk apa? Nah, luas alas kan kita lihat sama-sama. Oh tabung. Berarti luas alas itu berbentuk lingkaran. Karena dia berbentuk lingkaran, berarti kita cari luas lingkaran. Oh, lingkaran ternyata pi r kuadrat. Ini luas lingkaran. Pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat. Begitu juga luas tutup. Oh, luas tutupnya pasti sama dengan luas alas. Karena sama dengan luas alas berarti dia punya rumusnya juga sama, yaitu pi r kuadrat. Sekarang bagaimana luas selimut? Nah, luas selimut berarti luas selimut itu tuh berbentuk, kalau dia bentuknya lingkaran. Lingkaran dari alasnya. Berarti keliling alas dikali lagi dengan alas. Alasnya kan berbentuk lingkaran. Berarti keliling dari lingkaran, dia punya rumusnya 2pi dengan tinggi. Tingginya T ini. Jadi, secara umumnya, luas selimut, dia punya rumus yaitu 2pi r T.
Baik, kita lanjut saja. Jadi seperti itu yang berlaku tabung ada luas alas, luas tutup dengan luas selimut. Sekarang kita lihat bagaimana kita mencari permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu terdiri dari ada beberapa, yaitu kita dari permukaannya ada permukaan luas tutupnya dengan ada permukaan luas selimut. Jadi kalau mau mencari luas permukaan tabung, otomatis luas alas ditambah dengan luas tutup ditambah lagi dengan luas selimut. Jadi kalian bisa lihat ini dia punya rumusnya. Luas permukaan tabung sama dengan luas alas ditambah dengan luas selimut. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa harus luas alas luas tutup tambah luas selimut? Karena kita tahu bersama bahwa permukaan tabung itu tuh ada alas atasnya, ada alas bawahnya dengan dia punya badan, yaitu yang dinamakan luas selimut itu. Ya, jadi kita turun luas alas itu PS kuadrat, luas tutup juga PS kuadrat karena luas alas sama dengan luas tutup. Luas selimut tadi kita sudah bahas tadi pertama tadi. Oh, luas selimut itu 2 pi RT. Jadi kita dapat permukaan tabung untuk keseluruhannya yaitu 2 pi R dalam kurung R tambah T. R tambah T. Jadi kalau dari permukaan tabung kita pakai langsung luas alas tambah luas tutup tambah luas selimut juga bisa. Ketika alasnya belum diketahui atau langsung saja masuk pada yang ini yaitu 2 pi R kali R tambah sudah saja kita masuk pi-nya berapa, jari-jarinya berapa, dan tingginya berapa. Bisa ya? Nanti sebentar lebih jelasnya kita masuk pada soal, soal dari pembahasan pertama ya. Terus sekarang kita lihat lagi apa itu volume tabung. Volume tabung itu berarti volume itu berarti isinya ya, isi dalamnya. Kalau dia punya tabungnya seperti drum, berarti volume tabung itu berarti isi dalam drumnya itu. Itu yang dinamakan volume ya. Dan di sini volume ya, tabung. Sabar, ini apa? Info buat Pasil juga dan anak-anak. Minta maaf kalau kita suara Pasil itu kurang jelas ya karena pakai mikrofon itu mikrofon laptopnya Pasil agak sedikit bermasalah sedikit. Jadi sabar ya Pak Guru minta 5 menit begitu Pak Guru coba tes perbaiki ya supaya kalian bisa dengar ini baik-baik dan bisa belajar dengan baik.
Baik. 1, 2, cek. 1. Cek. 1, 2. Cek 1, 2. Cek 1, 2. That's it. Pokoknya ini terjadi. That's it. Mau dekat sedikit. Ini Baik, minta maaf ya. Kalau dari tadi Pak punya suara kurang jelas, Pak mohon maaf. Ya baik, kita lanjut tadi ya. Gangguan sedikit. Mungkin Pak punya suara dari tadi kurang jelas. Kita lanjut sedikit lagi. Nah, sekarang kita lihat sama tentang volume tabung. Tabung tadi seperti Pak sudah jelaskan tadi ya, isi dari tabung itu ya. Nah, jadi sini volume tabungnya sama dengan PR kuadrat dengan tinggi. PR kuadrat dikali lagi dengan tinggi. Nah, untuk ini dulu dari awal dari tadi, awal tentang pengertian dari bangun ruang lengkung itu apa, terus rumus-rumus yang berlaku di tabung. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini Pak mau tanya dulu langsung kalau ada yang belum mengerti atau Pak bisa jelaskan ulang begitu. Oke, kamu bertanya. Sebelum kita lanjut lebih jauh ya. Jadi kalau bilang Pak punya suara kurang jelas, Pak bisa bersedia untuk jelaskan dari awal lagi. Iya, tidak. Tika mau tanya apa Tika? Tika mau ya, Tika. Tika mau tanya apa Tika? Pak Guru ada izinkan kau untuk ya silakan berbicara. Ya nak. Suara. Dem gambar teriak Pak Guru. Oke. Terima kasih sarannya ya. Oke. Suaranya.
Oh Baik, iya, baik. iya, iya. Pulang ya. Pulang ya. Silakan share screen. Eh, Ya, minta maaf. Tadi ini jaringan di WA memang lagi nge-lag parah. Ini parah sekali jaringan. Jadi Pak Guru minta maaf betul-betul. Kalau ini kali pertemuan pertama tidak terlalu efektif seperti kemarin. Itu yang memang betul-betul jadi masalah. Baik, kita lanjut lagi. Pak, benar-benar minta maaf ya, karena dari tadi ini kita diganggu oleh jaringan ini buat apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Ini Pak cuma jelaskan secara garis besar saja ya. Pengertian bangun ruang sisi lengkung berarti karena bangun ruang itu mempunyai sisi lengkung ya, makanya dinamakan sisi lengkung. Jadi bangun ruang sisi lengkung itu seperti tabung, kerucut, bola. Nah, ada 3 itu ya, tabung, kerucut, dan bola. Tapi yang kita belajar di sini adalah tabung. Oke, tabung itu contoh lain dari tabung itu seperti tadi Pak sudah tahu, drum atau kaleng susu. Ada banyak lagi ya. Sendiri juga bisa. Oke, kita lanjut. Nah, ini lihat tabung sama-sama ya, bentuk tabung ini nih. Seperti yang tadi Pak sudah jelaskan tadi. Terus di dalam tabung itu ada tinggi tabung, ada jari-jari tinggi tabung. Ini dilambangkan dengan T ya. Nah, T tapi T kecil. Nah, T kecil tinggi tabung. Ini tinggi tabungnya. Dari sini ini dinamakan tinggi tabung. Terus jari-jari dilambangkan R kecil. Ini dia dari di sini ya. R kecil berarti Pak ganti warna agak warna merah. Nah yang ini. Nah, ini jari-jari ya. Ini jari-jari. Tengah saja. Tengah. Kalau diameter berarti ini anak-anak bangsat yang coret ini kau tidak lama saya kasih keluar kau dari Zoom betul. Kurang ajar sekali kau punya cara buat. Ya, saya kasih tahu kau memang. Kau tekan kembali itu tombol macam pena, terus kau
klik itu yang bentuk macam penghapus yang tulisan eraser itu, hapus itu semua. Tadi Abilio dengan Marvin yang saya lihat. Kalau kamu punya poin semua nol di saya, kasih tahu memang. Saya kasih tahu komen betul-betul. Ya, hapus itu semua. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Jari-jari berarti sampai setengah ya. Jari-jari Diameter berarti kita tarik dari ujung sini. Ujung sini sampai habis. Ini yang dinamakan diameter. Selimut. Selimut itu sisi lengkung ya. Ini selimut. Lengkung ya. Ini selimut. Selimut itu berarti selimuti ini tabung. Selimuti ini tabung itu deh. Selimut. Itu dilambangkan dengan dinamakan ya. Lanjut lagi. Ini rumus-rumus yang berlaku untuk tabung. Ini rumus-rumus yang berlaku untuk tabung. Ada luas ala, ada luas tutup, Ada luas ala, ada luas tutup, dan karena ada mereka tiga, makanya ala, tutup dan selimut. alat, tutup, dan selimut. Luas alat itu karena dia berbentuk lingkaran, Luas alat itu karena dia punya rumus pi r kuadrat. Begitu juga luas tutup karena berbentuk lingkaran, makanya dia punya rumus juga pi r kuadrat. Terus luas selimut. Luas selimut itu kita dapat 2 pi r t. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita mau mencari luas permukaan tabung dengan luas tabung. Luas permukaan tabung kita dapat dari luas alas ditambah luas tutup tambah luas selimut. Atau kalau luas alasnya kita belum tahu, luas tutupnya juga kita belum tahu. Begitu juga luas selimutnya kita belum tahu. Kita bisa langsung pakai rumus 2 pi r dikali dengan r tambah t. Nah, ini ya. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Kita lihat sama-sama contoh soal. Nah, ini yang paling intinya ya. Ini yang paling intinya. Contoh soal. Contoh soalnya ini nih. Di kamu punya LKPD kemarin juga ada. Di LKPD kemarin juga ada. Diketahui sebuah tabung di ukuran jari-jari 10 cm dan tinggi 30 cm. Maka hitunglah luas alas tabung, luas selimut tabung, luas permukaan tabung, dan volume tabung. Nah, di sini kita lihat dulu luas alas tabung ya. Kita lihat satu-satu. Luas alas tabung. Dia punya rumus pi r kuadrat. Nah, pi-nya di sini kita pakai 3,14. R-nya, R itu jari-jari. Jari-jarinya 10. Berarti 10 kuadrat atau 10 kali 10. Jadi kita dapat 314 cm kuadrat. Ingat ya, cm kuadrat. Karena ini nih kita hitung luasnya ya. Jadi pi-nya kita 14, jari-jarinya 10. Karena di sini r kuadrat berarti 10 kali 10. Nah. Bagaimana luas selimut tabung? Nah, luas selimut tabung. Ingat rumus luas selimut tadi. 2 kali pi kali r kali t. Jadi 2-nya tetap 2, pi-nya kita pakai 3,14. 3,14. Jari-jarinya tadi 10 dan tinggi tabungnya
Tinggi tabungnya kita tambah kembali, 30. Berarti di sini R-nya jari-jarinya 10, tingginya 30. Kita kali seperti biasa. Mau 2 kali 3,14 juga boleh, 10 kali 30 juga boleh. Kita kali semuanya dan kita dapat 1884 cm kuadrat. Pak harap bisa ini. Luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung di sini. Karena luas alas, luas selimutnya juga kita sudah dapat. Kita langsung saja. Oh, luas selimut ditambah luas alas ditambah luas tutup. Luas selimut tadi kita sudah dapat. Ini yaitu 1884. Tapi kita tulis terus. 1884. Ditambah. Oh, luas alas. Luas alas tadi. Ya, kita lihat kembali ke belakang. Oh, luas alas tadi kita dapat 314. Berarti kita tulis terus. 14. Ditambah lagi dengan luas tutup. Luas tutup kan sama dengan luas alas. Berarti 314. Jumlahkan seperti biasa. Jadi kita dapat 2512 cm kuadrat. Ingat ya, cm kuadrat. Karena kita hitung luasnya ini. Dan yang terakhir kita lihat volume tabung. Nah, volume tabung ini kita dapat dari pi R kuadrat ditambah tinggi. Jadi pi-nya tetap kita pakai 3,14 R kuadrat. Berarti jari-jarinya ada 2 ya. 10 dikali 10. Dikali lagi dengan tinggi T. Berarti 30. Kita dapat 9432 cm kubik. Karena ditanya volume berarti pangkatnya 3 ya. Cm pangkat 3 atau cm kubik ya. Nah, itu volumenya. Di sini Pak sudah siapkan dia punya soal di sini ya. Pak sudah siapkan dia punya soal. Ambil dari tugas 1 kemarin. Tugas 1 LKPD pertama ya. Nah, luas alas tabung. Ini Pak harap kita sama-sama cakar di situ. Kamu juga ambil kamu punya buku kertas cakar di situ. Pak juga cakar di sini. Jadi sebentar kalau siapa yang dapat duluan boleh angkat tangan supaya Pak kasih dia yang jawab ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat dia punya soal. Di sini panjang jari-jari alas dari suatu tabung yaitu 10,5 cm ya. Serta tingginya 20 cm. I-nya sudah di sini juga Pak sudah 22/7. Jadi kalau Pak sudah bilang 22/7, otomatis pi-nya gunakan 22/7. Jangan lagi pakai pi 3,14. Nanti mungkin hasilnya dia melenceng ya. Atau dia berbeda. Di sini kita lihat dulu luas alas tabung. Luas alas tabung. Masih ingat rumus luas alas tabung tadi? Kalau yang sudah langsung boleh angkat tangan ya. Angkat tangan supaya bisa jawab. Ucen Kaborang. Ya, ada lagi? Tidak boleh jawab, Pak Guru. Ujian pelan-pelan itu Pak tulis di sini. Ujian pelan-pelan. Ujian bilang diketahuinya apa, ditanyanya apa, dan dijawabnya supaya Pak sambil tulis. Supaya teman-teman juga ikut lihat. Ya. Oke. Diketahui.
bagian A. jari-jari suatu tabung yaitu 10. Ya Pak Guru? Ini bagian Iya A. bisa toh? dengar Pak Guru. Lanjut. Ya. Iya Pak Guru. Diketahui. Bagian A. Diketahui panjang jari-jari suatu tabung 10,5 cm. R ya. Iya. Ya, 10,5. Lanjut. Tinggi tabung 20 cm. Oke, lanjut. Betul Pak Guru? Pi yang digunakan 22/7. Baik. Lanjut terus. Teman-teman yang lain tolong perhatikan di sini ya. Dijawab rumus yang digunakan yaitu Pi kali R kuadrat. I kali R kuadrat ya. Iya Pak Guru. Kuatnya I R kuadrat. Oke, lanjut. L sama dengan 22/7. Ya. Lanjut terus. L sama dengan 22/7 Ya. kali 10,5 kali 10,5. Dan hasilnya jadi sama dengan 22. Yang pertama kita kalikan 10,5 kali 10,5. Oh, itu yang buat 10,5 kali 10,5 duluan ya. Nah, mantap. Setelah itu kali berapa ini? Hasilnya berapa? 110,25. 110,25 ya. Iya. Nah, Bagi 7. bagi 7. Terakhir. L sama dengan 22 kali 15,75. Nah, dan hasilnya Hasilnya L sama dengan 7.623. Terima kasih, Guru. 22 kali 110,25 hasilnya berapa? Oh, 110,25 bagi 7 dulu. Coba cakar baik-baik. 110,25 bagi 7, Pak Guru. 110. Nah, hasilnya berapa itu? Hasilnya 15,75. 15,75. Nah, 15,75 dikali 22 nya Kali 22 kali 22. Kali 22. Kenapa kali 22? Kenapa kali 22 sampai 2 kali? Kali 22 aja, Pak Guru. Nah, iya. Dan hasilnya berapa? Ya, Pak Guru. Nah, sudah hasil. Hasilnya 346,5. Ya, mantap sekali. 346,5. 6,5. Nah, iya. Jadi hasilnya kita lihat sama-sama yaitu 346,5
46,5 ya. Nah, kemarin kamu punya LKPD kelas pertama itu Pak sudah periksa semua. Banyak yang bisa semua, tapi entah kenapa pas hasil akhir kalinya itu kebanyakan salah. Jadi di situ ada yang mungkin sudah buka, kamu punya Google Classroom, mungkin bilang ada tandanya bilang Pak belum serahkan ke kami, belum isi nilai. Pak sudah bisa semua kamu nilai-nilai, tapi Pak sengaja tidak isi nilai dan tidak serahkan ke kamu. Pak cuma isi di Paknya data saja nilai-nilai kamu. Banyak yang memang pasang rumus benar semua, tapi hasil akhirnya kalinya salah. Nah, begitu juga nomor bagian B. Bagian B. Bagian B pertanyaannya tadi tentang luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung dia punya rumus yaitu 2 pi RT. 2 RT. Yang nomor 2 ada yang sudah cakar nomor 2? Yang bagian B. Ada yang sudah cakar bagian B? Fisika. Oh, oke. Tunggu Pak Hafid dulu ya. Pak Hafid ini dulu. Pak Hafid dulu ya. Ya. Dari diketahui dulu Pak Guru. Ya. Harus semuanya ya. Lengkap ya. Bagian B ini. Nah, diketahui sama. Oke. R 10,5 cm. R. Jari-jari. Iya, R. Jari-jari 10,5. Mantap. Lanjut. Ininya 20 cm. Teman-teman yang lain boleh perhatikan ya. Supaya bisa mengikuti. Lanjut di 20. Tinggi 20. Pi-nya Mantap. 22/7. Ya, pi-nya tetap 22. Ditanya luas permukaan. Selimut. Tanyanya luas selimut ya. Luas selimut dia punya simbol. 2. Simbolnya? Kata luas selimut itu tuh simbolnya apa? Simbol? Bukan rumus, Pak. Simbol S ya. Luas selimut berarti S ya yang ditanyanya ya. Begitu. Ya. Nah, Jawab 2 pi RT sama dengan 2 status S kecil ya. LS ini luas selimut ya. 2 pi RT. pi RT. Iya. Ya, mantap. Sama dengan Oke. 2 kali 22/7 2 kali 22/7. Lanjut. kali 10,5 dikali 20. Kali 10,5 dikali dengan berapa lagi? 20. Ya. Ditambah lagi dengan 20 ya. Ya. Pak Guru, yang 7 habis sudah jadi 1,5. Ya salah sumbagi di situ. Oh, kalau 10,5 habis hasilnya berapa? 1,5. Dia tinggal kali 2 kali 22 kali 1,5 dikali 20.
Oh, begitu. Oke, baik. Berarti 1 kali 22, 2 kali 22 dikali lagi dengan 1,5. 1,5 dikali lagi dengan 20. 20. Jadi Pak coret ya 7 dengan 10,5 ya. Iya. Begini toh. Oke, mantap. Lanjut lagi. Jadi hasil Sama dengan 44 kali 30. 44 kali 30. Lanjut 44 kali 30 itu berapa? Sama dengan 1320 cm persegi. Kuadrat persegi. Ya, 1320. Oke, 20. baik. Mantap. Ya, biar pas di tepuk tangan di sini. Yang lain teman-teman juga tepuk tangan di situ. Nah, jadi kita dapat 1320 cm kuadrat ya, cm kuadrat. Mantap. Teman lain juga Pak rasa bisa kerja ya, sama seperti apa yang dikerjain ya. Nah, masih ada 2 nomor. 2 nomor Pak minta yang lain. Kalau teman-teman lain mau catat, boleh catat ya. Ikut catat ini yang Pak kerja sama Jessica ini. Ya, silakan. Waktu dan kesempatan diberikan pada kalian ya. Kasih undur ke soal ya. Nah, ini soalnya. Pertanyaan berikutnya tentang luas permukaan tabung. Ingat, karena ditanyanya luas permukaan tabung, luas alasnya kita sudah dapat tadi. Luas selimutnya juga kita sudah dapat tadi. Jadi, luas permukaan tabungnya didapat dari luas selimut tabung ditambah luas alas ditambah lagi luas. Nah, jadi luas alas saya kita dapat berapa? 346,5. Nah, Pak langsung kerja saja ya. Bagian C ini nih. Nah, luas alasnya kita dapat 346,5. 46,5 ya. Nah, ditambah lagi dengan 346,5 atau 346,5 pangkat 2. Ya. Kali 2 ya, bukan pangkat tapi kali 2 ya. Karena 346-nya ada 2 ya. Nah, ditambah lagi dengan luas selimut. Nah, luas selimut kita baru dapat ini yaitu 1320. Nah, ini tolong cakar ini ya. Tolong cakar ini. Kalau yang sudah cakar angkat tangan langsung sebut status di sini. Ini untuk luas permukaan tabung. Kita pakai rumus luas alas tambah luas tutup tambah luas selimut. Kenapa? Karena luas alasnya sudah kita dapat tadi. Luas selimutnya juga Jessica sudah jawab ini. Tinggal saja kita tambah-tambah saja ya. Tidak perlu lagi itu dia punya rumus. Bisa itu dia punya rumus lebih bagus lagi. Karena jari-jarinya juga sudah ada. Tingginya juga sudah ada. Kasih masuk pi habis. Nah, baik. 346,5 tambah 346,5 mungkin ini hasilnya 693 ya. Nah, 693 ditambah 1320 berarti 2013 ya. Nah, jadi kita dapat 2013. Pasti benar ya. Nah, D ini nih tentang volume.
volume. Volume tabung tadi apa? Volume tabung. Volume tabung. Lupa kita lihat ke belakang. E kuadrat kali tinggi. I R kuadrat kali tinggi. Yang mau boleh catat ya. Ambil di kamu punya buku catatan, catat untuk soal ini nih, latihan. Anggap saja ini latihan ya. Ini. Di sini Pak langsung saja, karena PE kuadrat kita sudah dapat, yaitu 300 6,5 kuadrat ya. Dikali dengan tinggi, yaitu tingginya yaitu 10, tingginya 20 ya. Minta maaf. Tingginya 20 ya, berarti dikali lagi dengan 20 ya. Nah, jadi hasilnya di sini kita dapat sama dengan 6.930 ya. Jadi kita dapat 6.030. Ingat ini karena volume berarti sentimeter pangkat 3 ya, atau sentimeter kubik ya. Karena volumenya. Kalau kita hitung luas berarti sentimeter kuadrat atau pangkat 2 ya. Kemarin banyak yang bagian C, luas permukaan tabung itu mereka kasih masuk rumus salah semua. Padahalnya luas alas sudah dapat, sudah bagus. Luas selimutnya juga sudah bagus. Pas giliran masuk di luas permukaan tabung, kesalah semua itu. Pasang rumus barang saja. Padahal di LKPD itu jelas sekali itu. Jadi kalau belajar matematika itu kita perlu teliti ya. Perlu teliti. Salah angka sedikit berarti salah memang ya. Itu berarti kau harus cakap dari awal lagi. Jadi kita sudah dapat volumenya 6.930 cm. Nah, ini kesempatan ini Pak tidak langsung hapus. Kalau yang mau catat memang ya. Pak kasih waktu 2 menit. 1 menit saja lah. Karena dari tadi Pak tulis mungkin kamu sementara itu juga. Berarti 11.12 selesai ya. Oke, baik. Jika ada pertanyaan anak-anak, silakan. Jangan pernah malu untuk bertanya, karena ini kalian punya ajang untuk bertanya. Ya, jangan pernah malu untuk angkat tangan di situ dan bertanya. Jika kamu masih bingung dengan apapun yang berkaitan dengan matematika atau berkaitan dengan materi ini, ya, silakan. Ini waktunya kalian. Supaya jangan hanya sekedar buang kuota dengan diam saja. Jangan begitu ya. Jika ada pertanyaan silakan tanya. Baik, yang mau bertanya sudah. Pak lebih senang kalau kamu bertanya itu. Supaya Pak tahu, oh bahwa berarti ketika ini dia belum mengerti di sini. Oh, ujian ini dia belum mengerti di sini. Dan yang lain lah. Jadi di sini Pak mereka cuma berharap kamu bertanya saja. Kalau kamu diam-diam terus berarti Pak tidak tahu. Nanti Pak mau nilai kamu bagaimana ini. Pak boleh kirim materi jalan terus setiap minggu. Tapi giliran kamu kerjanya lihat di Google, sampai Google, setengah mati ya. Oke, 3 angkat tangan silakan.
Ya, bagaimana Tika? Mau tanya apa Tika? Terjadi Pak Guru. Ah, kok saya Saya mengerti, saya mengerti. Makan gigi betul dia begini-begini. Oke, mungkin ada anak murid yang lain mau bertanya, silakan. Desri menguap Ina. Luar biasa. Nah, sekarang lagi ya. Ini hitunglah tinggi tabung yang mempunyai jari-jari 10 cm dengan volume 2512 cm pangkat 3 atau kubik ya. Nah, di sini sengaja Pak buat soalnya agak berbeda sedikit. Yang tadi kita mau mencari volumenya, sedangkan soal yang ini volumenya sudah diketahui. Volumenya sudah diketahui. Jadi bagaimana kita mencari dia punya jari-jari, dia punya tinggi. Tadi tingginya diketahui, jari-jarinya diketahui. Jadi kita mau cari dia punya volume, gampang-gampang saja. Taruh rumus volume, dapat. Tapi yang di sini ini agak beda. Volumenya sudah diketahui. Dan jari-jarinya juga sudah diketahui. Bagaimana kita mau mencari tingginya? Nah, di sini juga Pak sudah terapkan memang dia punya cara penyelesaiannya. Kalau kita mau mencari tingginya, ingat dia punya rumusnya tetap sama ya, yaitu volume sama dengan I. Sorry, paham dulu. Nah, kita cari yang tempat kosong dulu. Oh, terlalu. Nah, ini ya. Atau kalau mau biar Pak sini. Biar kamu lihat. Ini dia punya rumus tingginya di sini dia sudah tulis tinggi sama dengan volume per P kali R pangkat 2. Tinggi sama dengan volume per P kali R pangkat 2. Kalau kamu bingung dengan ini rumus, ingat saja dia punya rumus awal tadi. Rumus volume. Volume sama dengan Pi R kuadrat dikali dengan tinggi. Nah, dikali dengan tinggi. Karena sisanya tinggi, makanya mereka buat tinggi sama dengan volume dibagi R kuadrat. Jadi jangan bingung ya. Nah, jadi jangan bingung. Nanti jangan sampai kamu bertanya, Pak, kali volumenya kita dapat R kuadrat kali tinggi. Kok sekarang tingginya sama dengan volume kali P kali R pangkat 2. Nah, itu cuma pindah ruas saja ya. Pindah ruas. Yang bagian kiri pindah ke kanan bagaimana, dari kanan pindah ke kiri bagaimana dia punya jalur. Tetapi pada dasarnya dia punya rumus yaitu volume sama dengan PR kuadrat kali tinggi. Karena ditanyanya tinggi, makanya pindah dua sudah, tingginya pindah ke sebelah kanan, volumenya pindah di sebelah kiri, menjadilah volume bagi PR kuadrat. Bisa. Dan sekarang kita pakai lihat penyelesaian yang tinggi sama dengan volume bagi I kali R pangkat 2 ya. Karena volume sudah diketahui, tulis terus 2512 cm pangkat 3. I-nya di sini kita pakai 3,14 dikali jarinya, jarinya 10 berarti 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2. Nah, kita lihat lagi. Tinggi sama dengan 2512 tulis terus. Tulis tetap ya, turunkan dari atas. 314 10 pangkatnya kita
tingginya kita dapat. Sekarang Pak mau tes untuk ini dulu. Ada yang mau bertanya untuk soal ini saja? Kalau tidak yang bertanya, soal kerja di situ. Setelah itu Pak kasih bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Pak akhiri ini pertemuan. Nah, kesempatan sekarang kita serahkan ke kalian. Ini Ya, Jesse mau tanya apa, Jesse? ya, Jesse mau tanya apa? Pak Guru, kan kemarin di LKPD 1 tuh Pak Guru ada kasih soal yang tanya R. Dia semua tanya sekarang memandang cara cari pi juga. Kan di situ dia punya R kan dia diketahui mau 3,14 tidak 22/7. Itu saya Pak Guru. Kasih. Nah, itu. Yang sekarang itu Jessica yang tanya yang soal yang kemarin kasih dia punya jari-jari ya. Nah, itu sebentar justru Pak mau kasih kamu sendiri kerja itu. Intinya kamu tanya yang ini dulu. Kalau kamu tanya ini supaya Pak jelaskan secara mendetail, sebentar kamu cari dia punya R yang Pak kasih soal sebentar ini, kamu bisa kerja. Karena R dengan jari-jari dengan tinggi tidak jauh beda dia. Kalau yang ini sudah mengerti belum yang ini? Tidak ada pertanyaan ini? Pak kasih 1 menit, 2 menit. Kalau ada pertanyaan, angkat tangan supaya Pak jelaskan ulang. Tidak ada. Nah, sekarang Pak jelaskan sekali lagi ya. Lihat. Rumus volumenya ini, Pak kasih warna lain ya. Nah, lihat ini. Kuning. Ya. Ini rumus dasar volume itu adalah volume sama dengan pi R kuadrat kali tinggi atau pi R kuadrat T. Nah, ini adalah karena ditanyanya tinggi berarti kita bolak-balik saja ini rumus volumenya dibagi dengan pi R kuadrat. Ya. Nah, karena ditanyanya tinggi makanya volume menjadi bagi pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Begitu juga kalau seandainya tadi Jessica sudah singgung bilang bagaimana kalau kita mau mencari R-nya? Boleh kita cari R. Berarti kita tulis R sama dengan R sama dengan R kuadrat ya, bukan R. R kuadrat sama dengan tinggal saja volume per pi kali T. Karena dia punya dasarnya, dia punya rumusnya sudah ada di atas itu. Kali T ya, bukan kali T ya. Nah, begini. Karena dia punya rumusnya ini, rumusnya. Yaitu volume sama dengan pi R kuadrat kali tinggi. Kalau ditanya tinggi, berarti volume bagi. Kalau ditanya R, berarti R kuadrat sama dengan bagi. Sekarang simpelnya Pak kasih ini. Misalkan 6 ya. 6 sama dengan, nah ini nih paling simpel ini. 6 sama dengan 2 kali 3. Benar. Nah, kita tahu sama bahwa 6 itu sama dengan 2 kali 3. Kalau kau mau tanya ini 2, Pak saya mau ditanyanya 2. Boleh. 2 sama dengan otomatis 6 bagi 3. 6 bagi 3. Kalau Pak saya mau tanya 3 ini. Pak saya mau tanya 3 ini. Bagaimana tanya 3 ini? Boleh. Berarti 3 sama dengan 6 bagi 2. Begitu juga dengan ini. Volume ini. Volume sama dengan pi R kuadrat kali T. Kalau ditanyanya T. Pak saya mau tanya T. Berarti otomatis P-nya dibagi pi R kuadrat. Pak saya mau tanya R. Berarti R kuadratnya sama dengan P
dibagi pi kali T. Bisa? Atau terlalu cepat, Pak? Nah, kesempatan ini Pak minta kalau mau bertanya, silakan bertanya. Supaya kita akhiri satu soal, setelah itu kita tutup. Bisa ya? Nah, berarti kita tes dulu ya. Kalau tidak ada bertanya, Pak tes. Pak sistem tunjuk sih kok. Nah, ini. Nah, sekarang tolong kamu kerja soal yang ini. Hitunglah jari-jari tabung yang mempunyai tinggi 8 dan volumenya 2512. Nah, ingat dia punya rumus apa tadi? Volume sama dengan Pi R dikali dengan tinggi. Ini untuk kamu punya bawah buka ya. 6 sama dengan 2 kali 3. Kamu bolak-balik saja. Bolak-balik saja yang ini. Nah, kalau mau tanya 2 berarti 6 bagi 3. Kalau mau tanya 3 berarti 6 bagi 2. Begitu juga dengan ini. Kalau kamu mau tanya T, seperti tadi. Ya, Vera? Kira-kira ada mau tanya. Sabar ya. Kita punya moderator agak sibuk sedikit, jadi maklum ya. Ya, Vera, silakan. Mulai Pak Guru. Ya, silakan. Diketahui R belum ada, T 8 cm, volume 2512 cm per kubik. Ditanya jari. Jawab dengan pi kali. Sabar ya. Jawab sama dengan Volume sama dengan pi R pangkat 2 T. Pi R pangkat 2 T ya. Nah, mantap. Pi R pangkat 2 kali dengan tinggi. Oke. Lanjut, Vera. Volumenya 2512. 2512. Oke, lanjut. Sama dengan pi-nya 3,14. 3,14. Oke. Kali jari-jari pangkat 2. Kali R pangkat 2. Nah, belum diketahui ya? Ya. Iya, bagus. Mantap. Kali 8. Mantap, kali 8. Yang lain tolong perhatikan ya. Ini temanmu Vera ada kerja ini. Oke. Volumenya lagi 2512. Oh, tuh ulang ya. Nah, mantap. 2512. Mantap kali. Oke, sabar Vera ya. Mungkin Vera bisa pakai fitur anotasi itu yang ada apa gambar macam pena itu di layar HP itu. Nah, Adi bisa pakai itu untuk pakai tulis Adi penjawaban di layar HP. Bisa? Silakan klik. Iya, daripada Pak yang tulis di sini. Nah, Pak Guru yang capek. Silakan Pak. Ini Pak yang capek, Pak. Vera ya. Pak tahu Vera jaga tidak. Wih, gak. Tidak bisa, Pak. Berapa? Nanti santai saja. Berapa? Nanti saja. Ini kan latihan gitu.
Ini kelasnya juga. Coba tes. Tes hapus. Nah, itu bisa. Hapus itu. Wih, Ingat, hapus itu ada tulisan erase, ya. Eraser itu penghapus, ya. Nah, kalau mau ganti warna ada kotak yang warna merah biasanya di situ tuh. Ya. Nah, dia macam begitu. Supaya adik juga bisa belajar sedikit bagaimana dia bicara. Teman-teman lain juga bisa belajar bagaimana dia bicara. Ya. Ya, silakan. wah besar ngirim Pak Guru. Tidak apa-apa, Gina. Aku taruh saja, yang penting tidak ada. Ya. Fani Malo, tolong dulu. Itu tangan. Adi bisa perbesar, macam Adi perbesar layar biasa kalau nonton apa-apa itu supaya tulis juga lebih gampang. Begitu. Jadi klik kembali itu tombol yang macam pena begitu supaya bisa perbesar, terus klik kembali di tombol untuk bisa tulis. Begitu. Itu dan cara. Oke, Pak Guru. Nah, kita orang bilang jangan nona, orang bilang Iya. Hai, bagaimana sih? Taruh di mana? bagian atas, nah, di bagian atas juga. Ada. Nah, jari macam jarinya kuda yang besar anak. Pak Guru bilang terbesar. Latihan sudah. Dan bacot nih. Oh, mana ada tahu? Bagaimana? Oh, Oke, baik. So, kalau begitu, biar kali ini biar Pak Guru kasih di Pak Sil coba untuk ini jelaskan. Pak Guru kasih clear penggambar semua, sahabat lama. Yang penting kau sudah tahu dan bicara seperti apa itu sih intinya. Seperti anak-anak yang lain juga yang lihat ini, tolong jangan pakai itu untuk kau kasih rusak presentasinya orang lain. Nah, itu dia bicara seperti itu ya. Ya, sabar ya. Sabar pasti. Silakan. Oke, baik. Kita lanjut ya. Tadi Pak sudah lihat cara tulisan di sini yaitu 25,12 ya Vera ya. Halo Vera. Karena dia yang panggil saya untuk kerja bisa. 52 Pak Guru. Ya Pak Guru. 52 bukan 25. 25 Bukan Pak Guru. 52. 52. 25 kali 25,12 kali pangkat 2 toh? Bukan Pak Guru. 25,52 kali R pangkat 2. 25,52? Iya. Begini. Nah, coba Vera cakar ulang lagi dulu. 3,14 kali 8.
kita masukkan yang benar ini 5,52 atau 5,12. Atau sama cakar di sini. Nah, ya 3,14. Yang lain cara cakar bilangan koma ya. Bilangan desimal. Kali dengan 8. Ini 4 kali 8. 32. Jadi kita tulis 2, simpan 3. 8 kali 1, 8. 8 tambah 3 berapa? Benar, siapa punya? 25,12. 12, Guru. Nah, oke, kita lanjut saja cakar di sini. Berarti tulis 8 tambah 3 berarti 11. Nah, jadi cara segini kali 3 24. 24 tambah 1 berarti 25. Jadi karena 2 koma di belakang angka berarti kita tulis hasilnya 25,12. Bisa toh? Bisa, Pak Guru. Jadi ini paham lagi ya. Paham lagi. Jadi kalau yang belum tahu cara catat tangan desimal, catat seperti biasa ya. Setelah itu baru hitung dia punya berapa angka di belakang koma. Kalau ada 2 angka di belakang koma, tulis 2 angka di belakang koma. Itu hasil. Kalau 1 angka di belakang koma, ya 1 angka di belakang koma ya. Itu bilangan desimal. Tapi kalau perkaliannya seperti biasa. Yang SD kamu sudah pernah dapat, kelas 7, kelas 8 juga sudah pernah dapat ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu, karena ditanyanya di sini adalah jari-jari, berarti di sini R kuadrat ya. Tera? Iya, Pak Guru. Iya, Pak Guru. R kuadrat sama dengan 25,12 per 25,12. 2512 per 25,12. Begitu ya. Jangan bilang 25 koma lagi. Dia harus bacanya harus lengkap. Ya, jadi R kuadratnya dapat hasil berapa? 100. R kuadratnya dapat 100. Tapi yang ditanyanya bukan R kuadrat ya. Yang ditanyanya bukan R kuadrat ya. Yang ditanyanya yaitu R. Jadi R-nya sama dengan akar 100. Mantap. Karena ditanyanya R berarti kita harus pindahkan dia ya kuadratnya ya menjadi akar 100. Kalau R sama dengan akar 100 berarti R-nya sama dengan berapa? 10. Jadi R-nya sama dengan 10. 10 cm. Jadi sentimeter ya. Nah, jadi kita dapat jari-jarinya 10 cm. Tepuk tangan tepera dulu ya. Semua tepuk tepera dulu. Nah, mantap. Walaupun bisa pakai itu fitur angkat tangan, tepuk tangan ya di more, tombol more itu kalian bisa pakai itu kalau mau reaksi apa-apa silakan. Oke, baik. Nah, jadi Pak harap semuanya bisa ikuti dengan baik ya, walaupun kita tidak saling duduk sama-sama atau tatap muka secara langsung, tapi Pak yakin walaupun tatap muka melalui Zoom meeting, Pak yakin kamu semua bisa ikuti ya. Walaupun Pak agak sedikit cepat atau Pak punya suara hilang muncul atau tadi masalah dengan jaringan tadi, tapi Pak yakin kamu bisa. Karena kemarin Pak bisa kamu punya LKPD juga, semua bisa. Karena Pak rasa Pak kasih materi itu tidak terlalu rumit juga ya. Dia punya contoh soal sesuai dengan dia punya soal tugasnya, sesuai ya. Dia melenceng jauh. Terus tolong nanti di classroom juga, Google Classroom itu Pak lihat kebanyakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, ini komunitas Ibu ini. Ya, sudah tahu nama spesial komunitas, kamu panggil Ibu terus ya. Jadi untuk kita punya materi sampai di sini dulu. Ada lagi soal, tapi karena waktu
masih sudah mepet, jadi sampai di sini dulu. Jadi untuk kesempatan terakhir, yang mau bertanya, bertanya. Kalau tidak, Pak kasih 1 menit, angkat tangan. Kalau tidak ada 1 menit, tidak angkat tangan, kita cerita sedikit, langsung akhiri. Kesempatan bertanya 1 menit dari sekarang, mulai. Yesi, ada yang ditanya ke Yesi? Rambut gondrong, ketua peluk bantal, berambut gondrong. Oke, tidak ada ya. Jadi para rasa semua bisa ya. Oke, baik, itu saja mungkin Pak Sile yang bisa anak-anak dorong pelajari hari ini. Jadi saya hentikan sudah bagi layarnya Pak Guru dan kita kembali normal. Oke, baik. Ya, tadi bagi anak-anak yang keluar, ya, yang sudah terlanjur keluar dan mau masuk, dia tidak ada kesempatan lagi untuk masuk begitu, karena saya sudah kunci meeting. Jadi ini Zoom ini bukan kau pakai untuk keluar masuk macam di kelas yang kau pergi WC, izin pergi WC terus, tidak ada begitu. Ini saya rekam dan saya ambil absen. Jadi tadi kalau ada anak-anak yang tidak kasih aktif kamera, saya sudah minta dia untuk kasih aktif kamera dan dia bilang sebentar, itu otomatis kau juga alfa di sini. Kau buang-buang kuota untuk alfa saya di sini. Oke, kita sebentar akan lanjut di pertemuan kedua pelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu Endang. Maka saya minta kita rehat sedikit 10 menit, ya, 10 menit untuk saya backup semua data dan juga cek kembali jaringan. Diharap kalian semua bersabar, jangan ada yang keluar dari meeting, jangan ada yang bilang hilang dari meeting, karena pertemuannya masih sampai besok terakhir bahasa Inggris. Ya, jadi sebentar kita bahasa Indonesia dulu, besok baru kita bahasa Inggris. Oke, jadi sekarang Pak Guru coba untuk end meeting saya dulu. Kalian jangan kemana-mana, nanti lihat link di grup WhatsApp, ya, di grup WhatsApp masing-masing. Seperti itu. Baik.